Hai Sobat Biologi, belajar biologi pasti semakin seru ya. Tahukah kamu bahwa rangka manusia tidak dapat bergerak tanpa adanya bantuan dari otot? Otot inilah yang membuat mulut kita bergerak saat berbicara, tangan kita bergerak ketika melukis, maupun ketika kita sedang berolahraga. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem otot. Otot merupakan alat gerak yang aktif. Otot juga mampu berkontraksi, kemudian berelaksasi, atau kembali ke bentuk semula. Lalu, sekarang kita akan membahas fungsi otot. Yang pertama, otot dapat melakukan gerak tubuh, kemudian mampu menjaga keseimbangan tubuh, lalu menggerakkan sistem pencernaan. Otot memiliki dua sifat kerja. Yang pertama, sifat kerja antagonis, dan yang kedua, sifat kerja sinergis. Dikatakan sifat kerja antagonis, yaitu ketika kerja otot menyebabkan pengaruh yang sifatnya berlawanan. Lalu, yang kedua, otot memiliki sifat sinergis, yaitu gerak otot apabila berkontraksi menimbulkan gerakan searah. Selanjutnya, mekanisme kerja otot. Ketika mendapat rangsangan, otot akan berkontraksi. Dengan ditandai, otot akan jadi memendek, kemudian menegang, lalu pada bagian tengah akan mengembung. Kontraksi otot ini menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadi gerakan. Bila otot tidak bekerja, otot akan berelaksasi dengan mengendur atau kembali seperti semula. Untuk kembali seperti semula setelah berkontraksi, maka diperlukan bantuan dari otot lain, yaitu otot yang melakukan sifat gerak antagonis dan sinergis. Selain itu, otot juga memiliki karakter. Yang pertama, ada kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan menegang. Selanjutnya, ada ekstensibilitas, kemampuan otot memanjang, lalu elastisitas, kekenyalan otot. Untuk memahami lebih lanjut dan mudah, kita perlu mengetahui tentang bagian struktur otot. Di bagian gambar paling atas ujung terdapat yang namanya tendon, yaitu penghubung antara otot dengan tulang. Selain itu, otot memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epimysium, yaitu lapisan yang membungkus otot bagian luar. Sedangkan bisa kita lihat di dalam lapisan epimysium terdapat banyak sekali batang-batang seperti pipa. Disitulah terdapat lapisan yang kedua, yaitu lapisan perimysium atau lapisan yang membungkus vasikula. Jika satu vasikula ditarik, terdapat banyak pembuluh darah dan jaringan syaraf. Setelah itu terlihat lapisan yang ketiga, yaitu endomysium, yang merupakan lapisan pembungkus sel otot atau serat otot. Karena serat otot merupakan sel, maka di dalamnya terdapat organel-organel sel. Seperti yang terlihat, terdapat inti sel dan sarkolema atau membran sel. Kemudian bagian yang terakhir yaitu terdapat miofibril. Selain itu, otot juga terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada otot jantung, kemudian ada otot lurik, dan ada otot polos. Untuk membahasnya lebih lanjut, yang pertama kita akan membahas tentang otot lurik. Otot lurik itu ada bagian filamen yang tipis bernama aktin, kemudian ada bagian filamen yang tebal, itu adalah miosin, yang dimana letaknya dalam satu sarkomer. Kemudian bagian kanan dan kiri sarkomer dibatasi oleh garis Z yang dimana berikatan dengan aktin, sedangkan di tengah-tengah sarkomer ada garis M yang berikatan dengan miosin. Berarti dapat
dikatakan aktin dan miosin berperan sebagai kontraksi otot, maka sarkomer tersebut sebagai unit kontraksi. Selanjutnya yaitu otot polos. Otot polos merupakan salah satu jenis otot dalam tubuh manusia yang bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Otot polos ini mayoritas terletak pada sistem pencernaan dan peredaran darah. Mayoritas otot polos biasanya akan bekerja secara terus-menerus, bahkan pada saat tubuh dalam keadaan tidur. Yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung ini sangat istimewa karena letaknya hanya berada di jantung. Otot jantung juga memiliki ciri-ciri terdiri dari serabut lurik pendek dengan cabang yang saling terhubung satu sama lain. Pada setiap sel terdiri 1-2 inti sel yang berada di tengah sarkoplasma. Oke, sekian video materi yang dapat saya share. Terima kasih, semoga bermanfaat.